Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menunaikan kewajiban, yakni belajar atau menuntut ilmu. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan nanti kita pelajari bisa bermanfaat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema yang pertama, yakni tentang taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Dengan KD membaca, mengidentifikasi bacaan tajwid, makna mufradat, dan asbabun nuzul dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Kita lanjutkan ke bahasan yang pertama, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Ya. Perlu diingat bahwa kalau kita membaca Al-Quran, ya, kita harus teliti mana yang harus dibaca panjang, ya kita baca panjang. Sedangkan kalau bacaan itu pendek, ya kita pendek. Jangan yang pendek kita baca panjang, yang panjang kita baca pendek. Terus juga ketika kita membaca makhrajul hurufnya, ya harus teliti. Seperti yang ini, atwi Allah, ya, bukan ati, tapi atwi Allah, ti. Nah, karena ini adalah to, bukan ta. Kalau ta kita bacanya ati Allah, ti. Harus ada bedanya. Mana yang to, mana yang ta. Harus jelas. Kita harus teliti dalam membaca ayat Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Ya, kepada Allah atau kepada Al-Quran dan Rasul atau hadisnya, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini juga memiliki beberapa hukum tajwid yang terkandung dalam ayat ini. Hukum tajwid diantaranya yang terdapat pada ayat tersebut, yakni yang pertama, ya ayyuhallazina, ya,
ya a. Nah, ini ya. Ada ya berharokat fathah dan disusul dengan huruf alif. Ini adalah mad asli. Tapi ini bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Nah, bertemu dengan huruf hamzah di lain kata sehingga hukumnya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Yang kedua ada amanu. Ini amanu nu. Ini ada mad badal. Ya, ada huruf alif bertanda berdiri. Ini ada huruf alif bertanda berdiri. Yang ketiga atiullah. Allah. Ingat ya, harus dibaca tafhim karena ada lafaz jalalah Allah ya, yang sebelumnya didahului huruf bertanda baca domah. Jadi kalau ada huruf jalalah dan sebelumnya itu ada huruf yang berharokat domah, maka dibacanya tafhim. Lafaz Allah tafhim, bacanya tebal. Jangan ulah. Nah, harus tebal. Allah tebal ya. Yang keempat wa ulil amri. Ini alif lamnya ini adalah alif lam qamariyah. Karena ada lafaz jalalah didahului tanda baca qamariyah. Ini tanda baca qamariyah ya. Jadi alif lamnya ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Dan yang kelima fa in tanaza'tum ya, panjang ta karena nun sukun bertemu ta, ini hukumnya ikhfa. Jadi kalau kita bacaannya ikhfa berarti kita membacanya dengan cara samar ya. Jangan fa'inta. Kalau fa'inta itu berarti jelas, bukan ikhfa. Kalau jelas itu adalah idhar. Nah, di sini ta karena huruf ikhfa, jadi dibacanya sama fa'inta ya. Nah, selanjutnya arti kata perkata dari Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Yang pertama ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasula, dan taatilah Rasul, wa ulil amri, dan pemimpin, minkum, di antara kamu. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah ilallahi, kepada Allah, wa rusuli, dan Rasul, in kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, dzalika khairu, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Pada Quran surat An-Nisa ini ya, bahwa kita disuruh untuk taat kepada pemimpin. Jika kita itu orang yang beriman, maka Allah sudah mengatakan ya, Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Kalau kita beriman, kita pasti akan taat kepada Allah, nurut pada Allah, dan nurut juga kepada Rasulnya, kepada utusannya, taat. Nah, selain taat kepada Rasul juga harus taat kepada pemimpinnya. Ini, ya kan? Harus ada pemimpin. Kita sebagai, misal kalian yang ada di kelas, dalam satu kelas pasti ada yang namanya ketua kelas. Ketua kelas itulah pemimpin dari kelas tersebut. Ketua kelas punya pemimpin enggak?
Punya. Siapa memimpinnya? Wali kelas. Jadi ketua kelas juga harus taat kepada wali kelasnya. Dan seterusnya. Punya pemimpin lainnya. Bernyambung. Nah, jadi intinya jika kita itu sebagai anggota atau sebagai makmum, kita harus taat kepada pemimpin atau imam kita. Itu adalah orang yang beriman. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Quran surat An-Nisa ayat 59. Ini dari Al-Bukhari mengemukakan bahwa turunnya berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah bin Qais oleh Rasul sebagai pemimpin suatu pasukan. Dan menurut Ibnu Hajar, karena adanya batasan taat kepada pemimpin dan menolak perintah pemimpin terjun ke dalam api. Jadi ketika itu pasukan muslim diutus oleh Rasulullah, disuruh berperang di suatu daerah. Dan ketika itu Abdullah bin Hudzafah bin Qais ini ketika pasukan muslim berkemah ini melihat bahwa pasukannya sedang membuat api unggun. Jadi untuk menghangatkan tubuh di malam hari, membuat api unggun. Dan di situ Abdullah bin Hudzafah bin Qais ini menyuruh pasukannya untuk terjun ke dalam api tersebut. Ketika mau terjun, ternyata diberhentikan oleh Abdullah bin Hudzafah bin Qais ini bahwa sudah nggak jadi. Sebenarnya saya menyuruh engkau terjun ke dalam api itu adalah bercanda atau gurauan belaka. Nih, sudah akhirnya nggak jadi terjun. Ketika sudah beberapa waktu, akhirnya pasukan muslim kembali ke Madinah. Dan salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kemarin waktu diutus perang dalam daerah tersebut, di daerah A, bahwa pemimpin pasukan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ini itu menyuruh kami untuk terjun ke dalam api." Untuk terjun ke dalam api. Tapi ketika kami hendak terjun ke dalam api tersebut, ternyata diberhentikan oleh beliau Abdullah bin Hudzafah bin Qais ini. Beliau mengatakan bahwa perintahnya itu hanya candaan belaka, gurauan belaka. Bagaimana menurut engkau wahai Rasul? Jadi Rasul mengungkapkan bahwa jika pemimpin itu menyuruh kepada hal-hal yang baik, itu berarti kita wajib untuk mentaati perintah pemimpin tersebut. Tapi jika pemimpin itu memberikan perintah yang tidak baik ke dalam kemaksiatan, maka kita tidak wajib untuk menuruti perintah dari pemimpin tersebut. Nah, itu jawaban Rasul. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman yang didapat dari Sayyidina Ali. An Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ati fi ma'syiatillahi innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang artinya dari Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf saja, yang benar saja. Jadi jika pemimpin menyuruh kita dalam hal yang kejelekan, berarti kita tidak wajib untuk mentaatinya. Itu maksud dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini.
Kita sambung pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.